pencerahan untuk kita semua. COVID-19 ini kita harus pahami bahwa ditularkan melalui droplet dan dia hidup di tubuh manusia. Semua kita itu bisa berpotensi untuk tertular. Berpotensi tertularnya dibagi dua, yang dengan high risk atau dengan resiko tinggi dan resiko rendah. Yang resiko tinggi apabila umurnya lebih dari 50 tahun, kemudian ada komorbidnya atau ada penyakit penyertanya. Yang berpotensi rendah itu yang umur masih muda. Pada saat kita tertular dan kebetulan kita komorbid, maka itu akan lebih parah. Data menunjukkan yang ada di Provinsi Gorontalo, seluruh yang meninggal, 6 orang yang meninggal di Provinsi Gorontalo semuanya mempunyai komorbid. Bahkan ada 2 dari 6 yang mempunyai komorbid yang sama. Ini yang perlu kita pahami pertama. Yang kedua, semua yang bergejala dirujuk ke rumah sakit rujukan. Dalam hal ini, rumah sakit rujukan kita yang ada di Provinsi Gorontalo berada di Alui Sabu. Insya Allah, minggu-minggu depan, insya Allah, Ainun akan menjadi rumah sakit rujukan lagi. Yang tidak bergejala, itu dikarantina baik mandiri maupun oleh Pemda masing-masing. Bagi yang dirawat di rumah sakit, berarti sudah bergejala, terdapat penanganan COVID yang ada di sana. Yang pertama, terapi suportif. Kenapa? Karena virus ini akan parah pada orang yang imunnya rendah. Saya perjelas dulu yang ada di rumah sakit ya. Jadi ada terapi suportif, kemudian terapi-terapi lain, antibiotika sesuai dengan gejala yang ada, dengan harapan supaya tidak memperburuk keadaan ini. Dan selama selang waktu, diharapkan selama selang waktu itu bisa negatif berturut-turut dengan daya tahan tubuhnya meningkat untuk bisa mengalahkan virus corona yang ada di tubuhnya. Kenapa yang tidak ada gejala harus dikarantina? Tidak menutup kemungkinan virus ini menurunkan daya tahan tubuh dari yang sudah bersangkutan. Yang kedua, yang bersangkutan bisa menyebarkan, bisa menularkan kepada orang lain. Ini harus dikarantina. Kemudian di karantina itu juga diberikan terapi-terapi suportif sesuai dengan protokol yang ada di yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ada di pedoman itu. Pembuktian bahwa dia sudah bebas karena ini RT itu real time PCR. Pembuktiannya bahwa dia sudah bebas dan sudah tidak bisa menginfeksi lagi, harus ada 2 kali pemeriksaan dan dinyatakan negatif. Jika itu sudah negatif, dia sudah bisa berinteraksi dengan orang lain dan dia tidak bisa menularkan lagi, serta imunnya sudah mengalahkan dia dalam satu periode inkubasi. Periode inkubasi itu 14 hari, bahkan WHO merilis bisa sampai 28 hari. Cukup ya, saya lanjutkan.